Pernahkah kamu melewati jalan sepi di tengah hutan lebat di malam yang sunyi dan merasa bahwa kamu tidak sendirian? Kisah ini berasal dari seorang pemotor, sebut saja namanya Bayu. Ia mengalami malam paling mengerikan dalam hidupnya ketika ia tersesat. Bayu tidak hanya tersesat di jalan biasa, melainkan di tempat yang bahkan manusia tidak seharusnya menginjakkan kaki. Waktu itu, Bayu pulang dari Batu menuju Mojokerto. Ia memilih jalur Cangar, sebuah jalur di tengah pegunungan yang terkenal indah, tapi juga menyembunyikan banyak misteri, terutama saat malam hari. Ia sempat ragu, tapi karena ingin cepat sampai rumah, ia tetap melanjutkan. Malam semakin larut, udara dingin terasa menusuk kulit, dan kabut mulai turun. Tiba-tiba, jalanan di depannya berubah, aspalnya menghilang, digantikan batuan licin, pohon-pohon menjulang aneh, dan langit yang seolah membeku. Motor Bayu tiba-tiba mati. Dia turun dan berusaha menyalakan kembali, tapi gagal, dan saat itulah dia sadar jalur yang dia lalui tadi sudah tak ada lagi. Ia sendirian di tengah hutan asing, tapi yang paling menakutkan bukan itu. Dari kejauhan terdengar suara rintihan dan langkah kaki kecil tapi cepat. Bayu kira itu suara orang, tapi begitu dia menoleh, yang dia lihat adalah makhluk kecil. Setengah tubuhnya manusia, setengahnya lagi anjing. Kulitnya berlendir, matanya banyak, dan ia berjalan mundur. Bayu berlari ketakutan. Dia berlari, masuk semakin dalam ke hutan, tapi semakin jauh dia berlari, hutan ini semakin tak masuk akal. Dia melihat pohon-pohon melengkung, batu-batu besar mengambang di udara, dan dari atas muncul wajah-wajah pucat menatapnya dari antara daun. Ia jatuh tersungkur, dan saat itu sesosok makhluk berbadan besar menghampirinya. Makhluk itu tinggi, berbulu hitam, tanpa wajah. Makhluk itu menggenggam tangan Bayu dan akan menariknya ke arah jurang. Bayu pasrah, tubuhnya kaku, dan saat hampir mencapai jurang, seseorang menarik kerah jaketnya dari belakang. Bayu terselamatkan. Dia menoleh, dan di sana berdiri seorang kakek tua yang menyelamatkannya. Kakek itu berpakaian putih lusuh dengan mata tajam tapi penuh welas. Tanpa bicara, kakek itu berjalan pelan, dan Bayu pun mengikutinya. Di tengah jalan, suara-suara aneh masih menggema. Tapi selama ia bersama si kakek, makhluk-makhluk itu hanya mengawasi, tak berani mendekat. Setelah berjalan cukup lama, si kakek berhenti di depan sebuah batu besar dan berkata pelan, "Nak, ini batasnya. Kamu harus kembali sekarang. Jangan pernah lewat sini lagi saat langit belum terang." Bayu merangkak melewati batu besar itu, dan saat Bayu menoleh ke arah kakek itu lagi, semuanya berubah. Hutan tadi menghilang, digantikan jalan aspal basah yang biasa dia lewati, dan dari kejauhan mulai terdengar suara kendaraan. Bayu menangis, bukan karena takut, tapi karena ia tahu ia baru saja diselamatkan dari dunia yang bukan miliknya. Sampai hari ini, ia tidak tahu siapa kakek itu, manusia, roh, atau penjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Yang pasti, dia tidak akan pernah kembali lewat Cangar saat malam hari. Dan setiap lewat sana, ia selalu meninggalkan bunga di pinggir jalan sebagai tanda terima kasih. Apa kamu percaya bahwa di balik jalan sunyi dan kabut tebal, ada dunia lain yang menunggu jiwa-jiwa tersesat? Kalau kamu pernah melewati jalur di tengah hutan dan merasa ada yang mengawasi, mungkin kamu hampir melangkah ke batas dunia yang pernah dilewati Bayu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita Mirror berikutnya. Dan jangan pernah berkendara sendirian saat malam di jalan yang tak kamu kenal.